jenis fa'il yang pertama dari fa'il yang bentuknya muannas adalah qamat hindun. Qamat hindun. Sebelumnya saya ulang lagi bahwa fa'il ini dia bentuknya bisa macam-macam. Bisa bentuknya mufrad, kemudian bisa bentuknya musanna, kemudian bisa bentuknya jamak, dan jamak ini nanti ada yang salim, nanti juga ada yang taksir. Kemudian nanti fa'il juga ada yang mudzakkar dan juga nanti ada yang muannas. Ada yang muannas. Kemudian fa'il ada yang fi'ilnya menggunakan madhi. Kemudian nanti ada juga yang menggunakan mudhari'. Nah, jadi fa'il berlaku pada turunan-turunan ini. Secara jumlah fa'ilnya ada yang mufrad, boleh kayak kemarin zaidun, boleh musanna, zaidani, boleh juga zaiduna. Nah, nanti jamaknya pun ada yang salim, ada yang taksir. Kayak kemarin qoma az-zaiduna wa yaqumu zaiduna. Ada juga yang taksir qamar rijalu wa yaqumur rijalu. Ada juga fa'il yang dia jenisnya mudzakkar dan muannas. Seperti kemarin yang kita sebutkan semuanya mudzakkar, zaidun, zaidani, zaiduna, rijal. Nah, sekarang kita sebut muannas, nanti ada hindun, hindani, hindatun, dan hunudun. Nah, kemudian fa'il ada yang fi'ilnya bentuknya madhi, ada juga yang bentuknya mudhari', yaitu seperti tadi qoma zaidun, mudhari' yaqumu zaidun. Nah, kemudian satu lagi fa'il nanti ada yang harokat marfu'nya dengan zahirah, dhammah zahirah, ada juga yang muqaddarah. Seperti contohnya ja'a zaidun. Ini tanda rafa'nya dhammah apa? Zahirah. Namun ada juga yang muqaddarah seperti ja'a waladi misalnya. Apa mana waladi? Anak saya, telah datang anak saya. Nah, ja'a waladi kita katakan dia fa'il. Setiap fa'il itu marfu'. Ketika dia rafa', maka rafa'nya fa'il dengan rafa'nya mufrad, maka dia dengan dhammah. Cuman masalahnya waladi di sini waladunnya sudah bersambung dengan domir ana, maka nggak bisa ada dhammah di situ. Otomatis harokat di huruf dal disesuaikan dengan huruf ya. Apa kita katakan waladi di sini fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah. Nanti mana amin zuhuri aja kita lihat seperti yang dulu. Ada mana zuhuriha, ta'addur, ada dalil munasab. Intinya turunan ini yang kita selalu bahas dalam fa'il. Satu, berdasarkan jumlahnya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak. Jamaknya nanti ada jamak salim, dan nanti juga ada jamak taksir. Kemudian secara jenis ini ada berapa? Dua. Satu ada yang jenisnya mudzakkar dan juga ada yang jenisnya muannas. Ini dari segi jenisnya. Bentuk fiilnya sekarang ada juga dua. Ini yang ketiga, yaitu ada fiil madhi dan nanti ada fi'il mudhari'. Kemudian bentuk harokatnya atau bentuk tanda rafa'nya yang keempat. Ada yang bentuknya zahirah dan nanti ada yang muqaddarah. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pembahasan
pembahasan fa'il ini. Yang muzakkar dengan berbagai bentuknya, mufrad, musanna, jamak, salim dan taksir, semuanya kita sudah bahas. Muzakkar yang madhi dan mudhari juga sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah yang fa'ilnya bentuknya muannas dan juga yang fa'ilnya tanda rofa'nya dengan tanda muqaddar. Nah, ini semua sekali lagi akan kita bahas dalam bab fa'il. Nah, kemudian tambahan sedikit lagi. Mari kita beri catatan khusus fa'il. Setiap fi'il yang mendahului fa'il, maka fi'ilnya wajib fi'il apa? Ma'lum. Ya, wajib fi'il ma'lum. Wajib fi'il ma'lum. Harus madhi ma'lum dan harus mudhari ma'lum. Gak boleh kita katakan sebuah fa'il yang terletak setelah fi'il majhul. Jadi kalau madhinya majhul, maka kata setelahnya bukan fa'il. Kalau setelahnya sebelumnya mudhari majhul, maka setelahnya bukan fa'il. Jadi mutlak madhinya harus ma'lum, mudhari'nya juga harus ma'lum. Baik, Pak Yanto, apa akan kita bahas dari fa'il? Beberapa bentuk dari fa'il. Yang pertama yaitu secara jumlah bisa mufrad, musanna dan jamak. Walaupun jamak ada yang salim, ada yang taksir. Kemudian yang kedua dari segi jenis yaitu ada yang fa'il mudzakkar, ada yang muannas. Kemudian bentuk yang ketiga dari segi fi'il ada yang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Di sini fi'ilnya harus fi'il ma'lum. Kemudian yang keempat secara harokat fa'il ada yang berharokat secara dhahirah dan ada yang secara muqaddar. Contohnya apa? Contohnya yang secara dhahirah yaitu ja'a Zaidun. Zaidun telah datang. Di sini rafa'nya yang dhammah dhahirah. Kemudian yang muqaddarah ja'a waladi. Anak saya telah datang. Di sini waladi sebagai fa'il, tanda fa'ilnya, tanda rafa'nya yaitu dhammah muqaddarah. Baik, sekali lagi Pak. Pembahasan fa'il terdiri dari beberapa urutan. Yang pertama secara jumlahnya ada yang mufrad, musanna dan jamak. Dan jamak juga terbagi menjadi dua, ada yang salim juga ada yang taksir. Secara jenisnya ada yang bentuknya muzakkar dan ada juga yang muannas. Lalu yang ketiga dari segi fiilnya ada yang fiil madhi dan fiil mudhari. Dan untuk fiil ini harus yang fiil madhi maklum atau mudhari maklum. Dari secara bentuk marfunya ada yang zahir dan muqaddarah. Contoh yang zahir ja'a Zaidun. Marfunya dengan harokat domah, namun domanya yang kelihatan atau secara zahir. Ya, kelihatan. Dan yang kedua jenisnya marfu muqaddarah. Contohnya ja'a waladi. Untuk waladi marfunya dengan domah muqaddarah atau tidak nampak. Nah, sekarang kita lanjut ya pembahasan kita dari contoh fa'il yang fa'ilnya muannas dari kata qamat hindun wa qamat hindun. Fa'il muannas yang pertama yang beliau berikan contohnya adalah wa qamat hindun. Fokus kita pada kata hindun. Sama seperti qama zaidun. Hindun kita katakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Nah, jadi sama seperti ja'a qama zaidun. Kita sedang bahas hindunnya. Adapun qomatsnya nanti insyaallah kita bahas. Kemudian yang kedua, yang fi'il mudhari sekarang wa taqumu hindun. Wa taqumu hindun. I'rabnya sama kayak wa yaqumu
Hindun. Cuman bedanya kalau yaqumu Hindun kemarin muzakkar, kalau taqumu Hindun sekarang muannas. I'rabnya sama, wa taqumu Hindun. Hindun berarti fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih annahu ismun mufradun li'annahu ismun mufradun. Ini yang qomat Hindun dan taqumu Hindun. Kemudian yang kedua, yang musanna sekarang apa contohnya? Wa qomatil hindani wa taqumul hindani. Baik yang qomatil hindani wa taqumul hindani, dua-duanya i'rabnya sama seperti qoma az-zaidani wa yaqumuz zaidani. Apa berarti i'rabnya hindani? Hindani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu ismun musanna. Jadi kalau dia yang bukan tanda asliyah, bukan alamah asliyah, dia harus disebutkan pakai niyabatan. Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati. Fariski coba diulangi. Qomatil hindani. Qomatil hindani. Hindani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Musanna, Masya Allah. Kalau Abu Fauzan coba. Wa taqumul hindani. Wataqumul hindani. Hindani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Mudah ya insyaallah. Pokoknya sama seperti Zaidani, enggak ada yang beda. Kemudian kita lanjut sekarang yang musanna jamak. Namun pertama jamaknya jamak salim dulu. Apa contohnya? Wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu. Para Hindun telah berdiri dan para Hindun sedang berdiri. Hindat jamak dari Hindun, jamak muannas salim. Nah, kita ketika mi'rab al-hindatu, i'rabnya sama seperti zaiduna, yaitu sama-sama jamaknya, namun nanti tanda rofaknya yang berbeda. Karena dia jamak muannas salim, maka jamak muannas salim tanda rofaknya pakai apa? Dhamma. Pakai dhamma, sama seperti isim mufrad. Mada qala musannif an alamati raf'i, apa kata penulis tentang tanda rafa? Wa amma awalir raf'i arba'u alamatin dhammatu wal wawu wal alif wa nun. Wa amma dhammatu wa taqulu alamati raf'i itu berapa? 4 ya? 4. Fi arba'i mawadi'a. Pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang menjalankan sesuatu amal. Nah, jadi dia kata beliau situ yang tanda rafa dengan dhammah ada jamak muannas salim. Dia sama seperti isim mufrad. Maka pada saat kita mau i'rab hindatu, kita katakan al-hindatu Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun 'ala akhirih li'annahu jam'un muannas salim. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Baik, Pak Darto, gimana Pak kira-kira i'rab wa qamatil hindatu? Hindatunya aja. Qamatil hindatu. Ya. Hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu
Tanda apanya? wa alamatu rafihi ad-dhahiratu. Tanda rofanya apa? Kasroh, fathah, sukun. As-sukunu Al-hindatu gitu loh. Hindatu. hindatu Berarti apa tuh? fa'ilun Nah, marfu'un wa alamatu rafihi. rafihi ad-dhammatu Abdomatu, masya Allah. ad-dhahiratu Dhahiratu. ala akhirih. Nah, kenapa tanda rofanya doma? Karena dia jamak. Iya, Karena jamak muannas salim. jama muannasa. Jadi poin dalam i'rab antum pertama sebutkan dulu misalnya posisinya apa. Karena dia di sini sebagai fa'il, maka sebutkan posisinya fa'ilun. Nah, kemudian setelah fa'il, setelah posisi, sebutkan posisi i'rabnya. Sebutkan i'rabnya apa? Apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum? Nah, berarti setiap fa'il adalah marfu. Kita katakan fa'ilun marfu'un. Nah, setelah marfu, setelah i'rabnya, kita sebutkan tanda i'rabnya apa? Marfu. Tanda i'rab marfu ada berapa? 4. Ada 5 ya. Doma, waw, alif, dan nun. Ada 4 ya. Tanda rofa itu ada 4. Nah, maka kita sebutkan salah satunya. Nah, karena di sini dia jamak muannas salim, maka tanda rofanya dhamma. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Setelah kita katakan tanda rofanya, tanda nasabnya, tanda jarnya, kita sebutkan itu tandanya danta atau kagak danta. Kelihatan atau kagak kelihatan? Kalau kelihatan, nah, maka kita katakan dhahir. Kalau nggak kelihatan, berarti muqaddar. Nah, terakhir sebutin alasannya kenapa dia rofa pakai doma, kenapa rofa pakai waw, kenapa rofa pakai alif. Nah, dalam konteks tadi, kalau dia rofa pakai doma karena li'annahu jamakun salim. Sekarang Pak Romi, yang watakumul hindatu, gimana ya Robnya Pak? Watakumul hindatu. Ah, Hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu li ala akhirih ya. li'annahu jama' muannas salim. Jamak muannas salim. Tapi itu yang jamak muannas salim sama tanda rofanya dengan isim mufrad. Sekarang kita lanjut contoh yang muannas yang dia jamak taksir. Apa contoh yang diberikan penulis? Yaitu waqamatil hunudu wa taqumul hunudu. Waqamatil hunudu wa taqumul hunudu. Di buku tulisannya yakumu, itu salah. Karena hunud hindun misalkan muannas. Berarti bukan yaf'alu, bukan yadhhabu, bukan yajlisu, tapi taf'alu, tajlisu, tadhhabu. Nah, ini juga sama, berarti taqum. Wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Tanda rofa dari jamak taksir itu sama seperti tandanya isim mufrad dan seperti jamak muannas salim. Ya, berarti i'rabnya sama seperti tadi. Tinggal ujungnya aja kita ganti li'annahu jam'ut taksir. Gimana bosnya i'rabnya? Waqamatil hunudu. Waqamatil hunudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih li'annahu jam'ul taksir. Jam'ut taksir. Iman, sekarang wa taqumul hunudu. Gimana i'rabnya Pak? Wa taqumul hunudu. Al-hunudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu jam'us taksir. Ini sama seperti tadi isim mufrad, sama seperti jamak muannas salim. Nah, jamak taksir sama dengan dhamma. Iya, selesai sampai sini poin yang muannas. Sampai sini selesai kita poin yang muannas. Kita masuk jenis fa'il yang lainnya. Yang tadi lupa saya tulis.
yaitu selain isim-isim tadi. Nah, selain yang dia isim mufrad, selain musanna dan selain jamak, salim dan taksir, ada lagi yang keempat turunannya, yaitu yang dia nanti asma'al khamsah. Asma'al khamsah. Karena fa'il ada nggak yang bentuknya asma'al khamsah? Nggak ada. Fa'il ada nggak? Oh, asma'al ada. khamsah? Ada. Ada. Ja'a abuka. Yang bawa ente udah datang. Abuka asma'al khamsah. Berarti ada yang keempat, yaitu yang bentuk fa'ilnya adalah asma'al khamsah. Ini akan kita bahas sekarang. Yang diberikan contoh oleh penulis adalah wa qama Akhuka. wa yaqumu akhuka. Di Arabnya sama seperti poin-poin yang sebelumnya, bedanya poinnya dia i'rabnya sama seperti jamak muzakkar salim. Sama seperti apa jamak muzakkar salim, yaitu tanda rofanya dengan Waw. dengan waw. Dan nanti sebutin ujungnya di annahu minal asma al-khamsah. Di annahu minal asma al-khamsah. Berarti kalau kita mau i'rab qama akhuka, akhuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil li'annahu min asma'il khamsah. Begitupun yang mudhari nanti wa yaqumu akhuka, sama dia sama seperti tadi. Wa alamat raf'ihi al-wawu. Kita sebutin niyabatan 'anil dhammati li'annahu min asma'il khamsah. Mas Setra gimana Pak i'rabnya Pak? Qoma akhuka. Akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wawu niyabatan 'anil dhammati di annahu asmaul khamsah. Minal asmaul khamsah. Iya, jadi kalau asmaul khamsah kita tambah pakai min. Kenapa? Asmaul khamsah artinya apa? Lima. Yang lima. Failnya berapa min? Satu. Maka jangan kita katakan di annahu asmaul khamsah. Kalau kita katakan li annahu asmaul khamsah, sama saja kita mengatakan failnya lima. Maka kita katakan di annahu minal asmaul khamsah. Apa arti min? Di antara. Di antara. Karena dia di antara asmaul khamsah. Jadi ingat kalau asmaul khamsah kita ketika i'rab li annahunya harus ditambah dengan min. Ditambah dengan min. Apa alasannya? Karena asmaul khamsah jumlahnya berapa? 5. Kalau kita langsung katakan di annahu asma'ul khamsah, berarti secara tidak langsung kita katakan fa'ilnya jumlahnya berapa? 5. Maka harus kita tambah dengan min. Di annahu min asma'il khamsah. Nah, itu yang qama akhuka. Sekarang wa yaqumu akhuka. Gimana Pak Saudari? Wa yaqumu akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan li'annahu Niyabatan dari mana nih? niyabatan Pengganti dari apa wawunya tuh? anid dhamma Iya, pengganti dari doma. Anid Dhammati. anid dhammati li'annahu minal asma al-khamsah. Ya, li'annahu minal asma al-khamsah. Li'annahu minal asma al-khamsah. Sampai sini selesai kita pembahasan fa'il yang bentuknya asma al-khamsah. Berarti sudah 3 yang kita selesaikan. Yang muzakkar, yang muannas secara dan beserta turunannya, mufrad, musanna, jamaknya. Juga kita sudah selesaikan yang ketiga, yaitu yang asma al-khamsah. Nah, itu semua
yang tadi kita sebutkan dan yang hari Kamis kita sebutkan, yang hari Rabu kita sebutkan, itu adalah contoh-contoh fa'il yang harokatnya zahirah, yang tanda rofa'nya zahirah, yang kelihatan. Nah, nanti terakhir yang di sini beliau sebutkan fa'il zahir, terakhir beliau sebutkan fa'il zahir yang tanda rofa'nya dengan tanda muqaddar. Jadi fa'ilnya zahir nggak nanti setelah ini nih? Tidak. Fa'ilnya zahir. Zahir. Fa'ilnya zahir kita masih pembahasan fa'il yang Zahir. zahir, fa'il yang kelihatan. Cuman fa'il zahirnya ini harokatnya kelihatan nggak? Tidak. Nah, maka kita katakan fa'ilnya zahir. Namun tandanya nanti Muqaddar. Apa contoh yang beliau berikan? Yang beliau berikan adalah wa qama gulami wa yaqumu gulami. Apa makna gulami? Gulami maknanya waladi, Anak saya. ibni. Maknanya anak saya. Maka kalau kita i'rab qama gulami, kita katakan tetap dia fa'il, tetap dia marfu', cuma nanti kita katakan tanda rofa'nya dengan dhammah muqaddar, karena di situ nggak kelihatan. Asalnya gula mui, cuma domir ana yang berubah jadi huruf ya, dia punya syarat. Kalau mau merger gabung sama domir ana, huruf sebelumnya harus apa? Kasrah dulu. Nah, maka orang yang mau gabung itu dia ngalah harokatnya dari domah menjadi kasrah. Namun tetap dia tanda rofanya tetap dihukumi sebagai domah. Nah, namun karena domahnya nggak kelihatan, kita katakan tanda rofanya domah muqaddar. Sehingga kalau kita mau i'rab wa qama gulami, kita katakan gulami fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatul muqaddar. Dhammahnya nggak kelihatan. Nah, jadi sampai situ dia dhammahnya nggak kelihatan. Jadi ada yang zahir, ada yang muqaddar. Nah, di sini penulis rahimahullah menyebutkan dhammah muqaddarah hanya dari satu sisi saja. Kita pernah bahas kalau harokat muqaddarah itu terjadi karena 3 hal atau karena 3 sebab. Pertama, ada lid ta'adzur, karena ta'adzur. Yang kedua karena istiqol. Bukan sikol, bukan tapi pakai sikol. Sikol, ketiga adalah yang dia munasabah. Ini kita bahas dulu di awal kali pertama jurumiyah. Pertama kali kita bahas apa? Jurumiyah. Kita ulang lagi deh. Waktu itu kita sedang bahas bahwa i'rab itu kata penulis adalah taghyirul awakhiril kalimi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Kata beliau i'rab itu adalah taghyir, perubahan awakhiril kalimi, akhir-akhir kata, ikhtilafil awamil yang disebabkan oleh penyebab-penyebab dakhilah yang masuk alaihi kepadanya. Nah, bentuk perubahan i'rab ini kata beliau apa? Lafzan atau taqdiran. Ada lafzan artinya zahir, ada yang kelihatan, namun ada juga yang taqdiran, ada yang muqaddar. Nah, pada saat kita bahas muqaddar atau i'rab taqdiran, kita katakan ada 3. Ada ta'adzur, ada istiqal, dan ada munasabah. Ringkasnya, sederhananya kita sebutkan yang ta'adzur ini ketika ada sebuah kata yang diakhiri oleh huruf alif, atau yang kita sebut nanti dengan isim apa? Maksur. Disebut dengan isim al-maksur.
Apa contohnya? Contohnya Musa, Ja'a Musa. Musa. Contohnya lagi Ja'a Isa. Nah, maka Ja'a Musa, Ja'a Isa, kita katakan tetap Musa fa'ilun. Dan setiap fa'il marfu'un. Nah, wa alamatu raf'ihi, kelihatan enggak? Dhammatu, maka kita katakan dhammatul muqaddarah. Nah, karena dia isim maksur yang diakhiri oleh alif, Musa akhirnya apa nih? Alif. Alif. Isa akhirnya apa? Alif. Alif. Maka karena dia akhirnya alif, kita katakan mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Jadi kita harus ingat lagi, setiap i'rab muqaddarah harus ada embel-embel mana'a min zuhuriha. Nah, nanti masukin salah satu gitu. Mana'a min zuhuriha. Arti mana min zuhuriha itu sederhananya yang menyebabkan harokatnya tidak bisa kelihatan, yang menyebabkan harokatnya nggak bisa kelihatan. Salah satu tiga ini. Apakah karena ta'adzur nggak bisa kelihatan, atau nggak bisa kelihatannya karena seqal, atau nggak bisa kelihatannya karena munasabah. Intinya kalau dia nggak bisa kelihatan karena sebab isim maksur atau isim yang diakhiri alif, maka kita katakan setelah wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Baik, Pak Rizky coba tadi Ja'a Musa. Ja'a Musa, Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Ya, jadi sekali lagi kalau i'rabnya harokat muqaddarah nih wajib diberi tambahan keterangan mana'a min zuhuriha muqaddarah. Nanti tambahin di sini apakah at-ta'addur atau thiqal atau munasabah. Intinya kalau dia isim maksur atau kata yang diakhiri alif, dia yang menyebabkan harokat dhammahnya nggak bisa kelihatan, kita katakan lit ta'addur. Abdurrahim, kenapa disebut ta'addur? Karena huruf alif pada hakikatnya dia tidak bisa menerima harokat kecuali sukun. Iya, jadi sebabnya karena alif ini nggak bisa menerima harokat kecuali adalah apa? Sukun. Jadi kalau kita mau tampakkan, sebenarnya sini ada harokat. Jadi alif itu udah ada harokatnya, maka nggak mungkin huruf yang sudah ada harokat ditimpa lagi sama harokat dhammah, nggak mungkin. Maka ini ma'dzur. Apa ma'dzur? Yaitu dimaklumi, diberi uzur. Dia uzur ya, karena sudah ada paten, sudah ada kaidah, sudah ada harokat, nggak mungkin dia ngambil lagi yang lain. Misalnya Pak Iman hari Minggu sore udah ada jadwal pasien, terus Pak Romi manggil, Syekh encok nih, pijitin dong Sabtu hari Ahad pada asar. Kira-kira Pak Iman mungkin nggak mengiyakan permintaan Pak Romi ke rumahnya? Enggak. Pada saat udah ada jadwal, mungkin nggak? Enggak. Mungkin. Kenapa kita katakan nggak mungkin? Ya uzur, karena belum sudah ada jadwal. Nah, ini juga sama, karena di alif sudah ada harokat, maka dia uzur, nggak bisa nerima lagi harokat yang lain. Nah, maka ketika dia isim maksur atau kata yang diakhiri alif, sebab harokat nggak bisa kelihatan, harokat yang nggak bisa nampak adalah disebut ta'addur. Sekarang Ja'a Isa, Pak Ibnu, gimana i'rabnya? Ja'a Isa, Isa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Contoh lain misalnya Dhahaba al-fata. Dhahaba al-fata. Pemuda itu telah pergi. Pemuda belakangnya alif bukan? Alif. Maka dhammahnya harus dhammah muqaddarah.
Abu Asmia gimana i'rabnya? Zahaba al-fata. Zahaba al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur. Pasih kayak tadi sih. At-ta'adzur. Tapi ini mana min zuhuriha yang pertama, yaitu yang ta'adzur. Ada gambarannya kenapa dia disebut ta'adzur? Ya karena ada harokat, nggak mungkin diberikan lagi, ditimpa lagi, ngambil lagi harokat. Baik, kemudian yang kedua adalah siqal. Kapan harokat muqaddarah nggak bisa kelihatan disebut karena sebab siqal? Yaitu ketika ada kata yang diakhiri oleh huruf wawu sukun atau huruf ya sukun. Jadi kapan dia siqal? Yaitu ketika ada huruf yang diakhiri dengan wawu sukun atau diakhiri dengan ya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat ada huruf berharokat kasrah. Jadi yang sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Jadi siqal ketika ada kata yang akhirnya wawu sukun atau ya sukun. Kayak tadi ta'adzur akhirnya apa? Alif. Namun kalau siqal yang akhirnya adalah wawu sukun atau ya sukun. Namun ada syaratnya, sebelum wawu sukun ini harus kasrah, sebelum ya sukun ini harus kasrah. Ya sukun. Ya sukun aja deh ya. Karena kita belum masuk ke video. Ya sukun aja dulu. Jadi siqal adalah yang saya revisi, saya ralat, yang ketika ada kata akhirnya adalah huruf ya sukun, yang sebelum ya sukun ada huruf berharokat kasrah. Apa misalnya? Al-Qadi. Ya, misalnya al-Qadi. Misalnya ja'a al-Qadi. Apa makna Qadi? Qadi maknanya Qadi, hakim. Apalagi misalnya ja'a ar-Romi, misalnya Pak Romi datang misalnya. Nah, Romi dan Qadi itu huruf itu kata yang akhirnya adalah ya sukun. Akhirnya ya sukun. Kemudian sebelum ya sukun itu harokatnya apa? Kasrah. Nah, maka Qadi dan Romi ini termasuk jenis kata yang nanti harokatnya muqaddarah, yang sebab muqaddarahnya karena siqal. Nah, nanti pada saat antum i'rab jaa al-qadi, maka kita katakan Al-Qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqal. Pendek aja sih. Oh, kebiasaan bagus. Jadi melekat. Terus jaa ar-Romi, Pak Romi gimana ya? Ja'ar Romi. Romi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu mana'a min zuhuriha as-siqal. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Nah, sekarang jenis kata yang dimasukkan ke dalam siqal atau kata yang akhirnya alif, yang akhirnya ya sukun, yang sebelum ya sukun itu kasrah, jenis katanya disebut apa? Isim manqus. Disebut dengan kata al-manqus. Kalau tadi disebut maksur, kalau sekarang disebut manqus. Jadi kalau kita dengar isim manqus
Berarti dia adalah isim yang akhirnya huruf ya. yang Dan sebelumnya sebelum dia ini adalah huruf harakat kasrah. Disebut isim mansub. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa isim manqus atau kata yang ya sukun di akhirnya dan sebelumnya sukun kasrah ketika dhammahnya muqaddarah kenapa disebut siqal? Muncul pertanyaan. Kira-kira kenapa lagi Pak Ibrahim? Karena harokat domah itu bagi orang Arab, domah sebelumnya kasroh itu berat diucapkan. Baik, kalau Om Fauzan ada opsi lain? Sama tuh. Apa sama? Ya, kalau orang Arab menyebutkan huruf apa harokat domah setengah kasroh berat, kecuali orang Indonesia. Belum lengkap. Baik, Nur. Katibun nggak berat. Katibun, bun domah sebelumnya kasroh. Fa'ilun nggak berat. Akhirnya domah kemudian sebelumnya kasroh. Kurang lengkap. Kenapa Pak Ibnu kira-kira? Karena kebiasaan orang Arab jika kata yang akhirnya ya sebelumnya doma agak berat. Nah, poinnya itu. Jadi bukan karena akhirnya domah sebelumnya kasrah, bukan. Tapi karena orang Arab itu berat ketika harus menyebutkan ya berharokat domah yang sebelum ya domah ini adalah kasrah. Jadi nggak berat semua harokat domah sebelum kasrah, enggak. Tapi yang bikin berat adalah apa? Ya domah yang sebelumnya kasrah. Jadi orang Arab tuh ribet kata mereka baca qadiyu misalnya, Romeo misalnya. Romeo berat, makanya dari Romeo jadi Romi, sikol jadinya. Nah, maka karena sikol, apa sikol sakil berat, kita katakan kata orang Arab mana amin dulu rihas sikol. Jadi intinya orang Arab itu ribet, merasa berat kalau ngucapin ya domah sebelumnya domah itu ada kasrah. Romeo, qadiyu, wadiyu itu ribet, berat bagi orang Arab. Maka ketika mereka katakan alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu, mereka katakan mana min duriya as-siqal. Jadi siqal kenapa berat? Karena orang Arab berat nyebutin huruf ya dhammah sebelumnya kasrah. Karena berat dhammah ya udah berarti ya-nya nggak didomahin tapi rubah jadi sukun. Jadi dhammahnya disembunyikan karena mereka merasa berat, ribet, susah menyebutin ya domah yang sebelumnya harokat kasrah. Kemarin yang kita bahas dulu di awal. Baik. Sekarang Pak Jumain, Ja'a al-Qadhi, gimana ya rohnya? Ja'a al-Qadhi. Ja'a Al-Qadhi. Al-Qadhi ja'a, amma ja'a, nahnu ja'a. Ja'a al-Qadhi. Oh mana ja'a? lapar. Lapar. Qadhinya nggak lapar ya, lapar siapa? Kita. Ja'a al-Qadhi. Masya Allah. Al-Qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu man'a min dhuhuriha as-siqal. Iya, kenapa mana min dhuhurihanya as-siqal? Karena isim manqus. Karena isim manqus. Apa sebabnya isim manqus kok disebut siqal? Karena ya sukun Ya dhammah. atau ya dhammah sebelumnya kasroh bagi orang Arab berat untuk mengucapkannya. Sehingga karena dia berat, ya dhammahnya dirubah menjadi ya sukun. Baik, ini harokat atau sebab harokat muqaddarah yang kedua, yaitu yang dia karena as-siqal. Karena apa Bozmia? As-siqal. As-siqal. Yang ketiga adalah sekarang yang dia harokat muqaddarah karena munasabah. Kapan munasabah ini terjadi? Yaitu ketika pada kata-kata yang bersambung dengan domir ana. Kata-kata yang nyambung dengan apa? Domir ana. Kitabun tambah ana jadi kitabi. Nah, nanti kalau kitabi jadi
fa'il, kitabi jadi apapun. Nah, harokatnya nanti kita katakan harokat yang muqaddaro. Nah, kenapa muqaddaro? Kita katakan mana min zuhuriha al-munasabah. Jadi kita katakan yaitu al-munasabah ini terjadi ketika ada isim. Yang nyambung dengan apa? Domir ana. Dengan domir ana. Misalnya apa? Misalnya disebutkan oleh penulis Ja'a gulami. Ja'a gulami. Kemudian apa lagi misalnya? Ja'a ustazi. Nah, ini gulami, ustadi adalah jenis kata-kata yang bersambung dengan domir ana, nyambung dengan domir ana. Maka ketika nanti dia di i'rab, wajib bagi dia kita katakan dhammahnya dhammah muqaddaro, harus disembunyiin. Nah, nanti muncul pertanyaan, kenapa kalau harus disembunyiin? Kita katakan mana min zuhuriha al-munasabah. Mana min zuhuriha al-munasabah. Jadi sekali lagi, munasabah ini terjadi pada harokat muqaddaro pada isim yang bersambung dengan domir ana. Contohnya ja'a gulami, ja'a ustadi. Nanti gimana ya Robnya Pak Iman? Ja'a gulami. Ja'a gulami. Gulami fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha al-munasabah. Mana'a min dhuhuriha al-munasabah. Pak Mukhtar, ja'a ustadi. Gimana Robnya berarti Pak? Ya ustazi. Ustazi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a fi zuhuriha mana'a min zuhuriha munasabah al-munasabah. Pak Iman, kenapa mana min zuhurihanya al-munasabah di situ? Karena ini ada isim yang nyambung dengan domir ana. Mukhtar, kenapa mana min zuhurihanya munasabah? Kenapa kata ustadi tadi mana min zuhurihanya al-munasabah? Karena ada isim yang bersambung dengan domir ana. Iya, karena ustadi dia adalah isim yang bersambung dengan domir ana. Ya, sekarang muncul pertanyaan, kenapa setiap isim yang bersambung ana kok disebut mana amin zuhurihanya al-munasabah? Kalau tadi kan ta'adzur karena dia diberi uzur, dia sudah ada harokat, gak mungkin lagi dia nerima harokat. Ini komitmen amanah namanya, maka dia diberi uzur lah karena sudah ada harokat yang tetap sama dia. Ada thiqal, ini karena sebabnya orang Arab nggak mau berat, nggak mau ribet dari mengucapkan ya dhammah yang sebelumnya kasrah. Mereka nggak mau ribet bilang qadhiyu, romiyu, apalagi wadiyu, mahamiyu. Dia nggak mau ribet, maka ya dhammahnya ini dirubah menjadi ya sukun, sehingga dhammahnya disembunyikan. Maka muqaddar. Sementara kenapa disebut munasabah pada saat isim bersambung dengan domir ana? Karena munasabah ini maknanya adalah penyesuaian. Munasabah artinya apa? Penyesuaian. Kenapa penyesuaian? Karena domir ana ketika masuk ke dalam isim dia harus berubah domir ana ini menjadi ya sukun. Berubah jadi apa? Ya sukun. Nah, maka tidak ada harokat yang cocok, tidak ada harokat yang sesuai bagi ya sukun kecuali harokat kasrah. Sehingga harokatnya disesuaikan,
yang harusnya dhamma, namun karena belakangnya nyambung dengan ya sukun, sementara ya sukun pasangannya sebelumnya harus kasroh, sehingga ada proses penyesuaian itu disebut munasabah. Karena orang Arab nggak mungkin bilang jaa bulamui, jaa ustazui, gak enak bagi mereka. Nah, maka harokat dhammahnya diganti dengan apa? Kasroh. Jadi ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu disebut apa? Munasabah. Jadi ini kita merajaah bahwa i'rab yang muqaddarah dia ada tiga, yaitu ada yang sebabnya ta'adzur, ada yang sebabnya siqal, dan ada yang sebabnya munasabah. Kita ulangi, ta'adzur yaitu ketika ada kata yang diakhiri oleh alif atau yang disebut dengan isim maf'ul. Sementara disebut ta'adzur karena huruf alif tersebut hakikatnya dia sudah punya harokat. Maka huruf yang sudah punya harokat dia komitmen, nggak mungkin nerima harokat yang lain. Atas komitmennya itu, atas amanahnya itu dia ta'adzur, yaitu dia diberi uzur. Sementara yang kedua siqal. Kapan siqal terjadi? Yaitu pada kata yang akhirnya adalah ya sukun, yang sebelumnya adalah harokat kasroh, atau disebut isim manqus. Disebut isim manqus. Nah, kenapa isim manqus disebut siqal? Karena orang Arab merasa berat jika harus mengucapkan ya dhamma, ya-nya dhammanya kelihatan dan sebelumnya kasroh, mereka merasa berat sehingga ya-nya itu dikantongin, disembunyiin dhammahnya, berubah menjadi sukun. Sehingga mereka katakan mana amin zuhuriha as-siqal. Sementara munasabah ini terjadi pada isim yang bersambung dengan domir ana, yang kemudian ana tersebut berubah menjadi huruf ya. Nah, kenapa disebut munasabah? Karena huruf ya sukun dari domir ana ini harokat yang sesuai, yang cocok bagi ya sukun hanya kasroh. Nah, sehingga dari dhamma disesuaikan berubah jadi kasroh. Nah, karena penyesuaian tersebut dia disebut mana amin zuhuriha Mungkin Pak Romi, Pak Sodri alisnya mengkerut dari tadi. Terus tadi belakangnya ya sukun, sebelumnya kasroh. Odi, Romi, belakangnya ya sukun, sebelumnya kasroh. Kok bentuknya sama tapi kenapa dibedain? Nah, ini kita katakan bedanya yang siqal, isim manqus dengan munasabah. Zahirnya betul sama-sama ya sukun akhirnya. Sama-sama nggak ya sukun belakang? Sama. Terus sebelumnya sukun, sebelumnya apa? Kasroh. Tapi kenapa dibedakan, yang satu siqal, yang satu munasabah? Kita katakan karena yang di siqal ya-nya ini ya asli, ya-nya ya apa? Asli. Sementara yang di munasabah asalnya ini bukan, asalnya tidak ada huruf, ya. Gulami, asalnya ada ya-nya enggak? Enggak ada. Gulamun, ustadi, asalnya ada ya-nya tidak ada. Ustadun. Nah, maka kita katakan kenapa dibedakan? Karena yang di munasabah ya-nya ini adalah ya tambahan atas domir ana. Insya Allah nggak mengkerut lagi jidatnya karena udah berbeda sebabnya. Nah, soal mungkin ikhwan tidak mana? Ada yang tanyakan sampai sini? Ya, Mas Andri, ya Mas. Ustaz, yang munasabah itu emang khusus buat domir anak doang? Ya, khusus buat domir anak doang. Jadi munasabah khusus buat domir anak. Kemudian yang lain? Abi, tidak ada? Yang terakhir? Kita balik lagi ke koma gulami wa yaqumu gulami. Gulami ini adalah contoh yang diberikan oleh penulis yang tanda i'rabnya dengan tanda muqaddar. Namun
Penulis di sini hanya memberikan perwakilan dari yang muqaddarah saja, yaitu yang dengan munasabah. Maka tadi kita urai lagi bahwa yang dengan munasabah, yang dengan muqaddarah itu tidak ada munasabah. Namun waktu itu kita bahas ada yang ta'adzur, ada karena siqal, dan juga ada karena yang munasabah. Jadi ini tiga ini, ta'adzur, siqal, dan munasabah, dia bisa sebagai fa'il. Dan ketika nanti jadi fa'il mesti harokatnya muqaddarah. Namun nanti sebabnya beda-beda. Ada yang karena mana min zuhuriha ta'adzur, ada yang mana min zuhuriha siqal, dan ada yang mana min zuhuriha munasabah. Terakhir kata beliau di paragraf ini, terakhir, wama ashbaha dalika. Kalau di matan yang antum pakai nggak ada, namun di mayoritas matan yang lain ada tambahan wama ashbaha dalika. Ya kurang lebih nanti demikianlah contoh yang semisal wama ashbaha dalika, yaitu demikianlah contoh yang semisal. Nah, nanti kalau kita temukan setiap jamak mudzakkar salim yang sama kayak tadi qoma zaiduna. Nanti kalau kita temukan di luar yang jamak muannats salim berarti sama kayak qomatil hindatu. Kita ketemu yang jamak taksir berarti nanti sama kayak yaqumur rijal. Ini sebagai perwakilan saja. Nanti dikiaskan kata beliau wama asbaha dan yang semisal dengan semisal dengan itu. Kita istirahat dulu. Alhamdulillah kita selesai membahas dhamir yang zahir. Nanti setelah istirahat kita masuk dhamir yang mu'mar. Mu'mar artinya dhamir yang apa yang fa'ilnya adalah berbentuk dhamir. Fa'ilnya yang berbentuk dhamir. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhan arifin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanatina yafqahu qawlana. Allahumma. Sekarang kita masuk jenis fa'il yang kedua, yaitu fa'il yang mu'mar. Fa'il yang mu'mar. Sebutkan bahwa fa'il dia jenisnya tadi ada berapa? Dua. Pertama ada yang zahir. Ini yang tadi sudah kita sebutkan. Ada yang muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, salim, taksir, asmaul khamsah. Juga ada yang tandanya kelihatan atau tidak. Itu semua berlaku pada fa'il yang zahir. Yang kedua, ada fa'il yang dia mudmar. Izin merekam Ustaz. Ya, rekam suara. Fa'il yang mudmar yang tadi kita sebutkan adalah fa'il yang dia berbentuk dhamir. Jadi fa'il yang mudmar adalah fa'il yang dia berbentuk dhamir. Bentuknya apa? Dhamir. Nah, nanti ikhwah, fa'il yang mudmar atau yang dengan dhamir nanti dia terbagi lagi menjadi dua. Jenisnya ada berapa? Ada dua. Ada yang domirnya mustatir. Yang kedua nanti ada yang disebut domirnya bariz. Ada berapa dia? Dua. Ada domir mustatir dan ada domir bariz. Kita nggak sedang membahas domir yang muttasil dan yang munfasil. Kenapa? Karena nggak disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurum di sini. Beliau hanya menyebutkan darabtu wa darabna sampai seterusnya. Beliau hanya menyebutkan domir yang muttasil. Adapun di Tufalsobiyah disebutkan domir yang munfasil. Nah, ini bukan pembahasan kita saat ini.
Jadi intinya yang sesuai disampaikan penulis adalah domir itu nanti yang kita bahas jenisnya ada dua, ada yang mustatir, ada yang baris. Mustatir dan baris ini istilah sama seperti harokat, ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Apa mana zahirah? Zahirah adalah nampak, kelihatan. Walaupun muqaddarah dia enggak kelihatan. Nah, domir yang dia disebut domir baris maksudnya adalah domir yang zahir. Apa domir baris? Domir yang zahir. Jadi domirnya kelihatan. Jadi kalau kita nemu fa'ilnya berbentuk domir dan domirnya kelihatan, maka dia disebut yang domir baris. Jadi kalau domirnya kelihatan, maka fa'il tersebut yang dengan domir mutmar, dengan fa'il mutmar, kita katakan domirnya domir baris. Nah, sementara nanti kalau ada fa'il yang mutmar, yang domirnya nggak kelihatan, maka domirnya itu disebut domir mustatir. Domir apa? Domir mustatir. Domir mustatir dia sama seperti harokat muqaddarah. Dia ada namun nggak ditampakkan, tapi disembunyikan. Nah, apa saja domir yang mustatir, apa saja domir yang baris? Domir yang mustatir ini cuma dua, yaitu setiap fa'il yang ada pada fi'il yang berbentuk domir huwa dan juga hiya. Jadi dua ini kalau dia jadi fa'il di dalam fi'il, kita katakan fa'ilnya fa'il yang mustatir. Apa mustatir? Fa'ilnya ada kalau dia tersembunyi. Nah, maka yang baris kita katakan apa saja, yaitu berarti ghair selain daripada huwa hiya. Ya. Berbaris berarti selain daripada huwa dan hiya. Dari ana, huwa berarti humahunna, anta, antum, nah, pokoknya selain huwa dan hiya berarti domirnya domir apa? Baris. Domirnya kelihatan. Apakah ini nanti antum perlu mengingat pada saat kita mengi'rab, kita akan ketemu istilah ini. Ada domir mustatir, berarti domirnya itu nggak kelihatan. Karena kalau antum nggak, atau kita tidak bahas ini dulu, nanti antum akan bingung ketika antum sebutkan ada fa'il, terus fa'ilnya domir, namun kok domirnya nggak kelihatan. Nah, maka kita sampaikan bahwa domir itu pada fa'il jenisnya ada dua, ada yang mustatir, ada yang baris. Mustatir yang nggak kelihatan atau yang dia muqaddar, yang dikira-kira, dan dia hanya ada dua domir, yaitu domir huwa dan hiya. Sementara selain dari huwa dan hiya, dia disebut domir baris. Baris mananya apa? Zahir. Zahir mananya zahir. Seperti di ayat misalnya, sebentar. Di surat Ibrahim
ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40. Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Berikutnya apa? Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ada Allah sebutkan di hari kiamat itu manusia semuanya barozu, baris berbaris secara kelihatan jelas. Maka baris itu dari kata barozu, maknanya zohar, maknanya kelihatan. Intinya baris itu sinonim dari kata zohir. Itu zohir maknanya kelihatan. Kita ambil contoh dulu. Misalnya ada contoh Muhammadun dhahaba, Maryamu dhahabat. Nah, maka pada saat kita ingin mengi'rab contoh kalimat seperti ini, nanti kita katakan domirnya domir baris. Gimana cara i'rabnya? Kita katakan Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu Kita katakan Muhammad ini dia mubtada. Kenapa? Karena isim di awal kalimat. Terus kemudian dhahaba kita katakan fi'lun madin mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Ingat kalau i'rab fi'il madhi selalu la mahalla lahu minal i'rab. Jadi dhahaba fi'lun madhi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, setiap fi'il kaidahnya pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, dhahaba mana fa'ilnya nih? Nah, ketika kita ingin katakan dhahaba mana fa'ilnya, kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi kita katakan wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang kelihatan, takdiruhu yaitu takdirnya atau yang sebenarnya adalah huwa. Jadi ini contohnya. Dhahaba kalau kita mau i'rab tadi dhahaba fi'lun madin mabniun alal fathi. Ya, fi'il madin pasti la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Kita katakan wa fa'iluhu adalah dhamirun mustatirun. Takdiruhu takdirnya apa? Takdiruhu huwa. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi untuk khusus dhamir huwa, maka ketika di i'rab dia fa'il, ada fa'ilnya, namun bentuknya adalah mustatir. Muhammadun dhahaba, Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu isim mufrad. Dhahaba fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kaidahnya setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dia fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Berarti kalau contoh lain misalnya Zaidun doroba. Berarti gimana ya i'rabnya Syayanto? Zaidun doroba. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih lanahu ismu mufrad. Doroba jalasa. Oh, Zaidun jalasa atau doroba? Doroba.
Daraba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamirun Mustatirun taqdiruhu huwa. Sekali lagi terjemahin. Misalnya Hamidun qoma. Hamidun qoma. Hamidun mubtada'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatul dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Kemudian Qoma fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. iya, itu khusus yang dhamir huwa. Kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Sekarang kita jawab yang muannas atau yang dhamir hiya. Seperti contoh Maryamu dhahabat. Gimana kita i'rabnya? I'rabnya sama seperti yang tadi. Maryamu Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dia mubtada karena isim di awal kalimat. Nanti i'rab dhahabat sama seperti yang tadi. Dhahabat fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Jadi yang menjadi tanda yang menjadi tanda bagi dhahabat adalah tetap huruf terakhir fi'ilnya. Apa itu? Ba. Nah, yaitu huruf ba. Maka kita katakan tetap Maryam dhahabat. Dhahabat ini fi'il madhi yang mabni 'alal fathi. Jadi yang jadi patokan huruf ba-nya. Karena fi'ilnya itu dhahaba atau dhahabat asalnya. Asalnya dhahaba, maka paling mentok adalah sampai huruf ba. Adapun ta'nya dia bukan tanda bagi fi'il. Nah, sampai situ sama dia. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nanti bedanya adalah apa? Yaitu mengi'rab huruf ta'nya ini. Kan kalau dhahaba tadi nggak ada ta'. Dhahabat ada ta'nya. Gimana tambahannya? Khusus untuk ta kita katakan tambahannya wat ta'u, sederhananya alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis. Nah, sederhananya gitu. Wat ta'u alamatut ta'nis. Apa maksudnya? Yaitu huruf ta ini alamah tanda bagi muannas. Jadi i'rabnya sama, cuma nanti tak sukunnya ini ada tambahan wata'u alamatut ta'nis. Kata ta ini adalah sebagai tanda bagi muannas. Sementara fa'ilnya nanti sama. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu iya. Sekarang sudah iya. Jadi secara i'rab sama, cuma nanti ada tambahan apa? Alamatut ta'nis. Nah, intinya ikhwan, dua dhamir ini ketika masuk pada fi'il yang nanti beliau jelaskan adalah fa'il yang bentuknya adalah mustatir. Dia tidak kelihatan. Selain huwa dan selain hiya nanti disebutin domirnya, disebutin fa'ilnya. Fa'ilnya kelihatan. Abu Ghazal yang di i'rab Maryamu dhahabat. Maryamu dhahabat. Maryamu fa'ilun marfu'un alamatu Maryamu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ism mufrad. Dhahabat dhahaba fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab wa ta'u alamatut ta'nisi.
wa fa'iluhu. Fa'iluhu domirun mustatir takdiruhu iya. Iya, domirun Iya. mustatirun takdiruhu Iya. Jadi khusus domir huwa dan domir iya kalau dia ada pada fi'il maka fa'ilnya harus mustatir. Khusus domir huwa dan iya kalau dia berada pada fi'il maka fa'ilnya mustatir. Apa mana mustatir? Terkantongin, itu nggak kelihatan. Sementara selain itu maka disebut dengan baris. Disebut dengan baris. Mau coba kita coba misalnya dengan baris sebagai pemanasan buat besok. Misalnya kita katakan contohnya domir anta, misalnya fi'il apa contohnya misalnya? Katabta. Atau anada, misalnya jalastu, alal kursi. Saya duduk di atas apa? Kursi. Domir apa nih? Ana. Berarti mustatir atau baris? Baris. Biar nanti fa'ilnya kelihatan. Nah, maka nanti ketika kita mau i'rab ini, jangan lagi antum katakan wa fa'iluhu domir mustatir. Jangan lagi antum katakan domirnya mustatir. Fa'ilnya harus kelihatan. Fa'ilnya harus bentuk apa? Kelihatan. Jangan lagi fa'ilnya domir mustatir. Nah, sehingga nanti kalau mau kita i'rab, jalastu, apa i'rabnya? Jalasa fi'lun madin mabniun ala sukun ala as-sukun La mahalla lahu. Nah, sementara kita langsung saja la mahalla lahu minal i'rab. Jadi selalu disebutkan fi'il madhi itu pasti la mahalla lahu minal i'rab. Dia itu nggak ada posisinya dalam i'rab. Maksudnya posisi apa ya? Dia nggak bisa jadi fa'il, nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa jadi khabar, nggak bisa jadi maf'ul, nggak bisa jadi naibul fa'il. Pokoknya nggak bisa jadi posisi-posisi itu. Maka dia disebut la mahalla lahu, nggak ada posisi bagi dia dalam i'rab. Jadi fi'il madhi selalu la mahalla lahu minal i'rab. Jadi balik lagi jalasa, bukan jalas saya, jalasnya. Jalas ini adalah fi'lun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Baru kita sebutkan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini huruf ta. Kita katakan apa? Fa'ilnya huruf ta. Nah, itu sebagai huruf fa'il. Maka gimana fa'ilnya? Gimana i'rabnya? Kita i'rab ta wa ta'u. Dan ta adalah domirun muttasilun. Apa mana muttasil? Bersambung. Mabniun ala ad-dhammi. Mabninya dengan di atas apa nih? Di atas dhamma. Mabniun ala ad-dhammi. Nah, sampai sini kita sebutkan dulu. Ta adalah domir mutasil. Apa mana mutasil? Yang bersambung. Kemudian kurang ya. Mabniun ala ad-dhammi. Mabniun ala ad-dhammi. Mana mabniun ala ad-dhammi? Yaitu dia mabni dengan dhamma. Nah, baru setelahnya kita katakan fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Asalnya
tak ini dalam posisi rofa. Asalnya tak ini dalam posisi rofa. Apa posisi rofanya? Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi untuk mengi'rab fi'il-fi'il yang nanti selain huwa dan selain hiya kurang lebih kayak gini. Watta'u domirun mutasilun mabniun ala dom fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu kalau ana jalastu fi mahalli raf'in mabniun ala dhammi. Itu kalau anta misalnya jalasta berarti domirun mutasilun mabniun ala fathi. Berarti ujungnya sama fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau anti berarti jelas domnya nanti domirun mutasilun mabniun ala kasri. Jalasti mabniun ala kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi intinya yang jadi fa'il adalah yang tadi disebutkan domir muttasil, yang mabni dengan dhammah, yang dia hakikatnya fi mahalli raf'in. Dia menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Insyaallah besok kita bahas terus seperti ini. Dari domir anta, kalau kita urutannya gimana? Jalastu, adorobtu, wadorobna, wadorobta, wadorobti, wadorobtuma, wadorobtum, wadorobtunna, wadorobat, wadorobu, wadorobna. Nanti selain dorobat dan dorobat, dia domirnya apa? Mustaqil. Selain huwa dan selain hiya, selain doroba dan dorobat berarti nanti fa'ilnya baris. Fa'ilnya baris atau baris kelihatan. Insyaallah barakallahu fikum kita bahas besok bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nah, ini enggak sederhana. Ini kita katakan enggak sederhana walaupun cuma berapa baris di antum? Berapa baris di antum? 3 baris dan itu enggak penuh kan? Nah, namun nanti pembahasannya mungkin kita lebih dari sehari. Kalau besok bisa selesai, alhamdulillah. Kalau tidak, nah, maka ini kebiasaan kita. Yang penting adalah apa? Paham